Halo workers, ketemu lagi sama Jonat. Kali ini Jonat bakal ngobrol sama temen yang udah lama nggak ketemu, tapi kita ketemu lagi nih di sini. Dia itu seorang virtual assistant, namanya Nisa Muluk. Nah, penasaran nggak kerjaan apa sih virtual assistant itu? Nanti kita langsung dengerin ya dari dia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe di YouTube Workerspedia, follow Instagram Workerspedia, dan simak juga websitenya di workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo Workers, tadi seperti yang gue janjiin, kita kali ini udah punya tamu seorang virtual assistant, namanya Nisa Muluk. Halo Nisa. Hai. Apa kabar? Baik. Thank you. Manggilnya apa nih? Mas, Kak? Kayak gitu udah lama banget nggak ketemu ya? Jo aja boleh, bebas. oke. Jo. Ya, halo. Nah, thank you banget nih udah mau datang kali ini. Pengen ngobrol-ngobrol nih. Gua pengen denger nih dari Nisa langsung untuk juga workers yang lain bisa tahu gitu ya tentang virtual assistant. Oke. Nah, itu kan gua sendiri udah lumayan sering denger gitu ya. Berapa kali juga lihat iklannya, tapi itu kerjaan apa sih sebenarnya, tuh binatang apa sih sebenarnya gitu. Makhluknya apa gitu ya. Makhluknya apa gitu. Nah, workers juga pasti banyak yang penasaran gitu. Jadi gimana nih? Monggo. Oke. Sebenarnya basically virtual assistant ini adalah satu peluang kerja gitu ya, yang sama sebenarnya kayak profesi-profesi lainnya. Cuman bedanya namanya juga virtual depannya gitu ya. Udah pasti itu online. Semuanya serba online gitu. Nah, basicnya kalau kita ngebayangin punya asisten, either itu personal assistant atau mungkin executive assistant kayak yang di kantor-kantor gitu ya, itu sebenarnya mirip kayak gitu, cuman ya sekali lagi bedanya kerjanya online, kerjanya virtual. Sebenarnya virtual assistant itu bisa terbagi dua, ada yang generalis, ada yang spesialis, Jo. Jadi kayak generalis tuh misalnya untuk ngurusin admin, terus atau invoicing gitu ya, atau data entry, terus scheduling meeting, ngurusin travel itinerary misalnya, itu termasuk yang generalis. Gitu kan? Nah, workers nih sebenarnya dari tadi ada yang gue lupa lakukan nih. Introduce sebenarnya tiba-tiba langsung masuk kita ke ngomongin virtual assistant. Jadi Nisa Muluk ini dulu kita way back pernah satu kampus bareng gitu ya, tapi kemudian ya udah akhirnya Nisa banyak meniti karir di dunia broadcast gitu kan. Betul. Tapi memang baru beberapa tahun belakangan ini Nisa masuk ke yang namanya kerjaan virtual assistant gitu, dan so far kayaknya so good ya. Alhamdulillah, so far so good. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin untuk seorang virtual assistant bisa melakukan kerjaannya dengan baik gitu? Artinya apakah ada background pendidikan tertentu atau apa? Kalau dari aku pribadi sih, dari gue pribadi sebenarnya selama usia produktif gitu ya, sama usia produktif dan lo mau belajar terus, mau mengembangkan skill lo, siapapun bisa. Dengan background apapun bisa gitu. Contohnya nih kayak gue tuh 15 tahun di radio nih, workers di dunia radio, dan nggak pernah kerja remote ya kan, namanya penyiar kan datang siaran itu kan pasti offline kerjaannya, dan nggak pernah nyentuh kerjaan di belakang meja gitu, administrasinya apa segala macam tuh nggak pernah. Dan ternyata kalau emang mau belajar semua bisa dipelajari gitu, jadi nggak perlu ada spesifikasi khusus, enggak. Tapi memang kalau mau lebih kuat lagi ilmunya, ya berarti lo harus belajar. Upskilling. Iya. Nah itu berarti kan sebenarnya kalau lo upskilling gitu, tadinya lo di level ini, terus lo belajar entah emang learning by doing atau emang lo ada sertifikasi atau ikutan course gitu. Nah itu kan berarti lo invest on yourself gitu. Yes. Dan emang itu akan ada jenjang karirnya juga? Kalau menurut gue pribadi itu tergantung ke orangnya lagi masing-masing. Ya kan? Misalnya udah belajar jadi administratif virtual assistant yang generalis gitu ya. Terus gimana caranya nih gue bisa pendapatan gue bertambah, rate gue bertambah? Ya berarti lo harus upskill lagi. Bisa jadi ke yang spesialis VA tadi, yang dua itu ya, yang belum sempat kesebut nih yang spesialis VA ini. Misalnya belajar jadi graphic designer atau perdalam ilmu finance-nya, karena banyak orang yang finance itu juga jarang kan, butuh orang untuk kayak update invoice, terus keuangan perusahaan segala macam. Dan itu spesifik kan, lo salah-salah dikit duit itu dia, duit orang lagi kan, duit betul, sendiri betul. kan.
Atau misalnya juga apalagi ya emang yang khususin jadi konten gitu, entah itu nulis konten atau social media spesialis. Ngedesain termasuk. Desain yang tadi graphic design, iya, ya kan? iya. Ini beda lagi nih. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang emang nyari bisa semuanya nggak all around gitu kan, bikin konten iya, ngedesain iya, ya bisa. Harganya juga bisa nggak gitu kan, beda lagi kan. Nah itu dulu sebenarnya gimana sih ceritanya lo akhirnya masuk ke dunia itu gitu? Nah itu waktu itu memang bener ya pandemi itu ya jadi titik balik banyak orang gitu ya. Termasuk juga gue pas pandemi itu kan siaran berkurang ya kan, mulai mikir nih, oh ini bisa ngerjain apa lagi. Tapi waktu itu ya gue tuh sempat mikir gini, ini gue bisa kerja apa nih? Karena gue nggak punya basic kantoran. Nah itu juga termasuk panjang tuh perjalanan mencarinya dari 2020 sampai akhirnya di 2022 gue ketemu dengan kursus virtual assistant. Oke. Dan di situ penasaran nih apa gitu, ini apa nih gimana? Kalau emang lo mau membuka mindset lo lagi gitu ya, belajar hal-hal baru lagi, dikosongin dulu deh, ibaratnya gelasnya kosongin dulu nih ya kan, isi hal-hal baru lagi, itu ternyata bisa. Dan itu juga yang selalu gue tekankan dengan, kebetulan kan gue punya bikin juga nih sekarang course virtual assistant. Oh nice. Yes, dan itu gue tekankan ke mereka bahwa mindset itulah yang pertama gitu. Dan sebenarnya kalau nih workers pengen tahu juga artinya, wah menarik banget nih, how do I sign up? Gimana kalau mereka akhirnya pengen daftar atau mungkin ngelamar? Kalau memang lo ngerasa belum ada backgroundnya atau basicnya gitu ya, better memang ambil course dulu. Dan course di luar sana juga udah banyak, tapi hati-hati juga, yang scam tuh juga banyak Jo. Paling bener adalah cari testimoninya dulu. Cari, oke, kursusnya namanya ini, cari dulu lah di internet gitu ya, browsing dulu, ini reviewnya kayak apa, ada orang benerannya nggak nih yang kerja di sini? Ya, bener, hasil murid-muridnya ini kayak apa gitu kan. Kenapa gue bilang gitu Jo? Karena seperti yang tadi kan, si virtual assistant ini seperti profesi lainnya. Kalau kita kerja di kantor pun juga setelah kita berhenti kerja, belum tentu akan dapat kerjaan baru lagi, ya kan? Itu juga gimana, prosesnya gimana? Ya kita usaha dong, ya kan? Kita usaha, kita nyari referral dari teman, ya kan, rekomendasi dari atasan kita mungkin atau dari network kita. Sama sebenarnya virtual assistant itu juga seperti itu. Dan kalau tadi lo bilang kan aktif gitu ya mencari. Nah, gue tahu juga beberapa platform yang basically itu kerjaan remote gitu kan, ya kayak Fiverr, terus Upwork, freelancers dan sebagainya. Di situ bisa tuh untuk cari kerjaan virtual assistant. Bisa banget. Dan memang tapi kalau lewat platform itu pros-nya adalah kalau diikutin jalurnya semua lewat platform itu udah pasti aman biasanya. Tapi cons-nya ada juga yang bandel-bandel gitu ya, klien-klien yang bandel atau scam pun juga ada. Biasanya mereka minta bayar deposit dulu gitu, dan itu nggak lewat platformnya. Jadi kontak-kontakannya di luar platform, itu juga harus diwaspadai workers. Oh, yang minta japri-japrian ya, gitu ya? Japri-japrian gitu, semacam kayak e-commerce saja. Ya, kerjaan yang umumnya juga ada aja yang orang nih lowongan untuk gini, iming-iming gaji dolar, taunya dikirim kemana? Iya, taunya jadi ini kan tenaga gelap ya kan di luar sana. Jual ginjal lagi nanti. Kalau tadi kan lewat platform gitu ya. Dan satu lagi jalurnya networking, sebenarnya sama kayak kita pekerjaan biasa juga gitu. Kita cari-cari lewat teman, nawarin lewat teman. Kalau memang belum punya pengalaman sama sekali, volunteer aja, tawarin jasanya free. Misalkan jasa ngelola sosmednya, itu berguna buat nambah portfolio. Jadi lo udah pasti dapat pengalaman. Kita pun harus bisa ngejual diri kita gitu ya, in a positive way, untuk kemudian kelihatan bahwa oh ini loh seorang virtual assistant, ini yang bisa dia bantu buat kerjaan gue dan sebagainya gitu kan. Dan selama ini lo udah menerapkan itu ya kurang lebih? Kalau gue sendiri waktu itu nggak sempet tuh, tapi along the way sambil terus belajar ya, upgrade lagi gitu ya, refine my skill lagi. Ya udah lama-lama kan ya I have to do what I preach gitu ya ibaratnya kan. Ya berarti gue harus tunjukin juga dong ini personal branding gue seperti apa. Tapi itu pertanyaan yang banyak ditanyain juga sih sebenarnya, gimana sih cara ngejual diri gitu ya kan. Itu tadi mau nggak mau kan perbanyak pengalamannya, jadi portfolionya bisa ditampilin nih di sosmednya teman-teman gitu ya, di sosmednya workers. Dan paling banyak itu lebih efektif kalau memang mau cari klien tuh di LinkedIn. Gue penasaran juga nih, secara
income tapi gimana sih kerjaan ini? Oke, ini juga banyak ditanyain sih sebenarnya ya. Banyak juga yang bingung gimana menentukan rate-nya pada saat baru mulai, ya kan? Nah, tapi memang balik lagi ke satu tadi pengalaman. Sama aja sih sebenarnya kayak profesi lainnya gitu ya. Semakin banyak pengalaman yang lo punya, ya berarti kan bisa pasang tarif lebih gede ibaratnya gitu. Tapi kalau emang baru memulai, ya let's say rata-rata untuk part-time, range-nya yang part-time baru mulai itu bisa mulai start dari antara 3 juta mungkin sebulan. Tapi itu 3 juta sebulan dengan jam kerjanya yang dilihat ya workers ya. Jam kerjanya tuh kadang-kadang yang part-time itu tuh antara let's say misalnya dia bisa 1 jam sehari doang gitu. Jadi seminggu tuh cuma 5 jam, ya kan? Nah itu bisa tuh antara sekitar 3 jutaan gitu. Atau ada juga yang jualnya paket gitu. Let's say misalnya ngerjain social media, ngerjain 8 konten sebulan. Nah, itu bisa pasang tarifnya berapa tuh? Again, tergantung skill lo seperti apa, jam terbangnya tuh kayak gimana. Dan buat workers yang juga mungkin udah punya skill yang specialized gitu kan, yang emang juga bisa jadi additional, jadinya bisa lebih confident ya harusnya dengan nambahin. Ini loh bisa additional ini, another extra hour untuk ngerjain ini, tapi jadinya fee-nya segini. Apa sih yang bisa dikerjakan workers kalau udah tertarik nih? Apa nih yang harus pertama kali mereka lakukan atau persiapkan, atau mungkin any platform yang mereka bisa buka atau apa? Kalau dari gue sarannya kalau memang belum punya basic sama sekali, berarti tadi harus upskill yourself dulu, ya kan? Belajar dulu lagi nih, cari tempat-tempat belajar yang emang certified gitu. Salah satu alasannya kenapa gue akhirnya jadi bikin course juga, karena ternyata banyak orang yang pingin jadi VA, tapi sesimpel kayak Google Workspace itu mereka belum bisa optimalisasinya gitu. Taunya kan misalnya Microsoft Word, ya kan, Microsoft PowerPoint. Jadi gue beneran bikin course-nya tuh ngajarin dari yang basic banget gitu, dari Google Drive, Drive sharing, file segala macam. Jadi yang pertama adalah belajar dulu. Terus kedua, kalau sudah belajar dan belum punya basic untuk pengalaman kerjanya, berarti cari-cari volunteering, tawarin jasanya secara free. Ke saudara bisa, ke sahabat bisa, yang punya bisnis-bisnis kecil tawarin aja apa yang bisa gue bantu buat bisnis lo gitu. Nis, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, seru banget, gue ngerasa dapat banyak informasi yang berharga. Mudah-mudahan workers di rumah juga, dan gak cuman informasi itu buat didengar, tapi coba ya, ini bisa jadi opsi karir di dunia modern yang tentunya punya banyak potensi gitu kan. Apalagi kalau udah capek macet-macetan ya kan, pengen kerjanya dari mana aja, ya inilah perlu dipikirkan langsung. Simak informasi lebih jauh baik tentang virtual assistant ini maupun apapun di YouTube Workerspedia. Jangan lupa subscribe, juga follow Instagramnya Workerspedia, dan simak juga websitenya di workerspedia.id. Oke? Jangan lupa langsung dapat kerja di Workerspedia.